hanya dekat Allahku, hanya dekat Allah. Rasa tenang hatiku, rasa tenang, Kau sertai jalanku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan buat selama-lamanya. Kami percaya Tuhan bahwa kalau kami ada semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami buat lalu kemudian menambah kehidupan kami. Tapi Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua murni karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bangga dan bersyukur punya Allah sama seperti Engkau, yang terus dan terus tanpa berhenti terus memberikan berkat kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami tak dapat membalasnya Tuhan selain kami memberi hidup ini kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan, terima setiap pujian dan penyembahan kami. Jadikan setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus mengurapi kami tanpa terkecuali. Biarlah kebenaran firman Allah yang akan kami dengar pada kesempatan ini menolong dan memberkati kami, menuntun hidup kami, menasihati dan menegur kehidupan kami, agar kehidupan kami makin hari Tuhan, dari hari ke hari terus dibaharui dan makin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sampai kami menuju kepada kesempurnaan Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang mau mengganggu jalannya berita kebenaran firman Allah. Oh, kami minta dalam nama Yesus, biarlah tempat ini Roh Kudus berdaulat. Tempat ini Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, kami percaya sekali lagi kami menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur lagi atas kebaikan Tuhan, bahwasanya tanpa terasa kita sudah ada di tanggal 15 ya. Hari ini tanggal 15 Desember. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Advent ya, di mana kita menantikan Yesus, kelahiran Yesus pada tanggal 25. Haleluya. Saya percaya sampai pada saat ini kita masih terus menikmati kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saudara merasakan kebaikan Tuhan hari-hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan lagi di saat ini. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang saya terambil dalam Lukas pasalnya yang ketiga ya. Lukas pasalnya yang ketiga, kita akan baca mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke 14 ya. Sekali lagi agak panjang firman Tuhan. Lukas pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 14 ya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya akan bacakan buat kita semua yang diberi perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia Yohanes Pembaptis ya. Saya baca buat kita semua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trahonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat 12. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, 14 ayat ini ya, kalau kita perhatikan, saya ingin kita lihat sorotan daripada ayat ini, yaitu pada ayat yang keempat ya. Kita sedang ada di minggu-minggu Advent, di mana kita menantikan merayakan hari Natal kelahiran Yesus ya. Ayat 4 kalau kita baca, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi ini mungkin yang penting sekali menurut saya, kita sama-sama renungkan pagi hari ini, yaitu persiapkanlah jalan untuk Tuhan, atau tema khotbah saya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yohanes mendapat tugas dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan menurut saya, ini bukan cuma Yohanes. Memang di saat itu firman Tuhan datang kepada Yohanes. Tujuannya untuk apa? Supaya Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan, demi keselamatan bangsa Israel, demi keselamatan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Kenapa? Karena kita tahu mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tugas ini menurut saya bukan hanya untuk Yohanes, untuk sekarang ini. Sekarang ini menjadi tugas kita semua, ya, menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau zaman itu Yohanes, kalau zaman sekarang kita semua memiliki tugas yang sama, yaitu apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi bukan Yohanes saja yang mendapat tanggung jawab ini, bukan Yohanes saja yang mendapat tugas ini, termasuk juga saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Memang di saat itu Yohaneslah yang mendapat tugas, Yohanes mendapat perintah. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel itu diselamatkan. Tetapi sekarang ini menurut saya menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab saudara dan saya juga, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Haleluya. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan, tujuannya, maksudnya supaya
baik kita secara pribadi, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, ya, kehidupan mereka. Kalau bisa, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita persiapkan sehingga keselamatan yang tentunya, ya, kalau sekarang kita sedang menanti-nanti tanggal 25 yang kita tahu itu, ya, kelahiran Yesus Kristus yang kita akan rayakan. Minggu kemarin saya berbicara soal sikap dalam menantikan juru selamat. Ya. Hari ini mari kita persiapkan bukan saja diri kita, tetapi kita persiapkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa, saudara? Supaya mereka juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, paling tidak dari pembacaan firman Tuhan di sini, saya menemukan ada beberapa hal dari kehidupan kita yang harus kita persiapkan supaya jalan Tuhan itu benar-benar lurus dan dipersiapkan dengan matang. Yang pertama, perhatikan ayatnya yang keempat, ya, ayat yang kelima. Dikatakan firman Tuhan, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dari ayat ini pesan apa yang bisa kita ambil dan yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan? Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini bukanlah lembah yang sesungguhnya, bukanlah gunung bukit yang sesungguhnya, tetapi pesan yang ada pada ayat ini adalah kehidupan kita. Karena firman Tuhan datang kepada Yohanes untuk Yohanes sampaikan kepada orang-orang Israel. Dan saya percaya firman ini juga datang kepada saudara dan saya. Karena itu yang dimaksud dengan ayat 5 itu kehidupan kita. Yang dimaksud ayat 5 itu ada kehidupan saudara dan saya yang harus dipersiapkan supaya lurus jalan bagi Tuhan. Perhatikan, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan diratakan. Lembah itu bicara ketidakpercayaan diri kita, kurang percaya diri, terlalu pesimis menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita menjalani hidup ini, ya, jangan terlalu merasa diri tidak bisa, apa-apa tidak bisa. Melihat orang lain langsung kita, aduh saya ini tidak bisa. Ini yang dibilang setiap lembah akan ditimbun. Haleluya. Jadi kalau kehidupan kita masih ada merasa, aduh tidak bisa, tidak seperti dia, masih merasa kurang percaya diri, rendah diri, itu Alkitab bilang setiap lembah akan ditimbun. Haleluya. Dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, biar jalan bagi Tuhan itu lurus, kata firman Tuhan. Yang berikut dikatakan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gunung dan bukit bicara keangkuhan. Haleluya. Kehidupan kita yang sombong itu harus diratakan supaya kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Kita luruskan jalan baginya, kata firman Tuhan. Dan itu yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang Israel. Makanya dalam kalimat pertama pada ayatnya yang ketiga, kalau sudah perhatikan, dia bilang bertobatlah. Haleluya. Yohanes bilang bertobatlah. Apa yang harus bertobat? Ini yang pertama, lembah harus ditimbun. Saudara yang terlalu merasa rendah diri, ya, Anda juga bertobat. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara dan saya yang percaya Tuhan yang luar biasa, kita juga luar biasa. Amin. Bilang kiri kanan, kau luar biasa. Luar biasa gitu. Kenapa? Karena Yesus kita luar biasa. Jangan disuruh
Ibu nanti tolong berdoa. Aduh, saya tidak bisa. Ibu tolong bawa kolektor. Aduh, saya malu. Nanti ibu lihat saya berjalan macam miring jadi. Mau jalan miring kah, lurus kah? Haleluya. Itu harus ditimbul. Amin. Hilangkan itu kurang percaya diri, saudara. Haleluya. Yang berikut, setiap gunung dan bukit akan direndam. Itu kehidupan yang sombong. Yang kalau berjalan tuh ini dianggap. Haleluya. Merasa diri hebat, merasa diri pintar, merasa diri orang ada uang. Itu harus diratakan. Saya yakin ayat ini tidak berbicara gunung yang sebenarnya. Amin. Dia tidak berbicara soal lembah yang sebenarnya, tapi soal kehidupan orang Israel. Karena itu kehidupan kita sekarang juga harus dipersiapkan jalan bagi Tuhan. Gunung dan bukit harus diratakan. Kalau ada di antara saudara yang masih sombong, saudara diberkati Tuhan bukan untuk menyombongkan diri. Haleluya. Anda diberkati Tuhan, justru Anda harus jadi berkat. Haleluya. Kita tidak harus selalu merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain. Haleluya. Kalau Tuhan mau ambil, sederhana sekali, gampang sekali. Kalau Tuhan membuat kita bangkrut, Tuhan membuat kita susah, Tuhan membuat kita hancur, gampang sekali. Terlalu kecil bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau ratakan itu, saudara. Setiap gunung dan bukit, ini bicara kehidupan, akan diratakan. Lalu yang berlikuk-likuk akan diluruskan. Stop sudah, yang tipu sana tipu sini. Anda masih suka putar sana putar sini. Orang mana bilang putar balik. Tahu putar balik? Harus diluruskan. Sudah lurus sudah. Untuk apa putar balik? Haleluya. Bicara di orang ini begini, bicara di sini lain, bicara di sini lain. Itu putar balik. Bilang kiri kanan, saya bukan putar balik. Haleluya. Orang yang putar balik itu harus diluruskan. Yang berliku-liku. Haleluya. Adakah akhir-akhir zaman ini banyak manusia hidup berliku-liku? Haleluya. Itu harus diluruskan. Kehidupan yang haleluya. Baru lagi berlekuk-lekuk. Berlekuk-lekuk itu beda dengan berliku-liku. Berlekuk-lekuk itu tidak rata. Kalau di laut gelombang, bukan ombak. Apa itu? Berlekuk-lekuk. Kalau saudara ada orang lihat kehidupannya yang itu berlekuk-lekuk, muncul benjol-benjol begitu. Nah, kehidupan kita, firman Tuhan bilang, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Artinya jangan kita kadang-kadang mengiring Tuhan, ikut Tuhan itu kayak timbul tenggelam. Nah, kira-kira itu bahasa yang paling tepat. Kehidupan kita tidak boleh timbul tenggelam. Haleluya. Kalau tanggal muda ada timbul, tanggal tua dia tenggelam. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, timbul tenggelam. Haleluya. Saya heran, ada orang Kristen, orang akhir zaman sekarang seperti itu. Ya, melayani Tuhan itu timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Kalau dia senang, dia timbul dia. Pas dia nggak senang, dia tenggelam. Nah, itu timbul tenggelam. Haleluya. Itu harus diratakan.
Tidak boleh ada. Orang melayani Tuhan itu harus betul-betul konsisten. Orang ikut Tuhan itu harus konsisten. Haleluya. Tidak timbul tenggelam berdasarkan mood. Melayani Tuhan itu tidak boleh pakai mood. Haleluya. Mood itu dipicu oleh situasi dan keadaan. Sedangkan melayani Tuhan tanpa melihat situasi dan keadaan. Amin. Melayani Tuhan begitu. Tapi kita seringkali kasih sama melayani Tuhan dengan bekerja di kantor, bekerja di perusahaan. Melayani Tuhan beda dengan Anda bekerja di kantor. Kalau bekerja di kantor, ya bisa saja Anda timbul tenggelam, bisa saja Anda moodnya naik turun. Tapi kalau melayani Tuhan, saudara, justru melayani Tuhan itu apapun keadaan, apapun yang terjadi, saya tetap melayani Tuhan. Amin, saudara. Lihat contoh Paulus. Saudara pikir Paulus melayani Tuhan tantangannya sedikit? Jelas sekali ditulis. Dia didera, dia dipukul, dia dilempar, terhempas di laut, segala macam. Berapa kali dijelaskan dalam sejarah kisah Paulus. Pertanyaan saya, apakah dia berhenti melayani? Apakah dia timbul tenggelam melayani? Tidak. Dia melayani. Bahkan catatan terakhir dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan. Haleluya. Amin, saudara. Bayangkan, nggak main-main tantangan daripada Paulus, nggak main-main cobaan yang dihadapi oleh Paulus, tapi tidak mengurangi semangat dia dalam melayani Tuhan. Pada akhirnya dia mencatat bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari dalam kita menantikan perayaan Natal, mari kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Amin, saudara. Mari kita luruskan jalan baginya. Apa yang akan kita persiapkan dan kita luruskan bagi Tuhan, yaitu kehidupan kita. Yang pertama, ayat yang kelima, setiap lembah ditimbun, gunung dan bukit diratakan, liku-liku akan diluruskan, lekuk-lekuk akan dirapikan. Mari biar kehidupan kita ini benar-benar dipersiapkan untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25. Yang kedua, mari kita lihat saudara, ayatnya yang ke-8 bilang begini, ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan berpikir bahwa dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena itu aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Apa maksud firman Tuhan ayat 8 ini? Dikatakan sekali lagi, saya baca. Jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Saya mau tanya buat kita, bukankah kita ini adalah orang-orang pertobatan? Amin. Amin. Kalau kita mengaku kita ini adalah orang pertobatan, ada buktinya. Buktinya apa? Buah. Banyak orang ngaku bertobat, banyak orang ngaku Pentakosta, tapi tidak ada hasilnya. Untuk membuktikan kita orang bertobat, hasilnya harus ada. Karena itu pembuktian. Haleluya. Katanya bertobat. Buktinya apa? Harus ada buah. Haleluya. Amin, saudara. Lukas bilang begini, ayat 8. Jangan berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Jadi jangan berpikir begini, kan Abraham bapa kami, bapa kita, bapa segala orang percaya. Jadi karena bapa segala orang percaya,
kita juga bapak segala orang percaya, berarti kita juga adalah anak-anak orang percaya. Artinya bahwa kalau Abraham itu diselamatkan oleh Tuhan, kita juga bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu pemahaman ya yang disampaikan oleh Yohanes kepada bangsa Israel. Jadi jangan menganggap diri, wah kita ini anak Abraham, jadi pasti dapat janji Tuhan, pasti dapat berkat Tuhan, pasti. Bukan seperti itu. Bahkan sampai Yohanes bilang, Tuhan bisa buat batu-batu jadi anak-anak Abraham. Jangan begitu. Tapi maksud daripada Yohanes kepada bangsa Israel, kalau kamu mengaku orang bertobat, mana buktinya? Pembuktiannya adalah hasil dari buah-buah itu. Haleluya. Jadi jangan kita mengaku kita orang bertobat, kita orang Pentakosta, GBI masih, tapi buah-buahnya tidak pernah kelihatan. Haleluya. Tidak pernah kelihatan buah-buah pertobatan. Orang bertobat, tapi rokok jalan terus. Jadi kalau orang bertobat, pembuktiannya dia bertobat, dia tidak merokok. Amin. Amin. Bapak-bapak, amin. Haleluya. Jangan kita, masih banyak contoh lain saudara, ya. Jadi saya baca ayat ini, jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Artinya kalau kita ini bertobat, pembuktiannya di mana? Pembuktiannya itu dari buah. Buah-buah kita. Buah-buah pertobatan. Ya. Yang buah pertobatan itu kembali pada poin pertama tadi. Itu dia. Poin pertama pada ayat yang ke-5 tadi. Lembah ditimbun, gunung bukit diratakan, liku-liku diluruskan, lekuk-lekuk diratakan. Itulah pembuktian kalau kita orang bertobat. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengar baik, ini firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Kalau Anda masih tetap bertahan dengan cara kita, dengan kehidupan kita yang tidak menghasilkan buah-buah dari pertobatan kita, bukan tidak mungkin, karena ini firman Tuhan, bukan tidak mungkin suatu saat pohon akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Haleluya. Saya yakin ini firman Tuhan. Karena itu saya yakin juga itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin. Ya. Kalau kita tidak menghasilkan buah dari pertobatan kita, bukan tidak mungkin kita ditebang. Karena ini firman Tuhan. Ya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ya kita punya penghasilan ditebang. Bisa jadi tiba-tiba orang yang kita harapkan ditebang. Tiba-tiba apa yang kita anggap wah ini bisa, ini bukan tidak mungkin, saudara. Karena ini firman Tuhan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan tidak mungkin, kitanya juga. Sudah banyak contoh yang saya perhatikan, banyak pengalaman yang saya temukan, ya, orang-orang yang sudah berhasil, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah sukses, tapi tidak menghasilkan buah. Ya. Dan pada akhirnya mereka ditebang. Karena ini firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, poin kedua yang saya mau beritahu buat kita,
mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua di sini, mari kita mau menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Haleluya. Kalau kita sudah mengaku orang bertobat, mari hasilkanlah buah-buah pertobatan itu. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Haleluya. Kalau orang sudah bertobat, hidupnya tidak dalam kemunafikan lagi. Haleluya. Orang yang bertobat itu hidupnya itu terus terang. Terang terus. Jangan munafik. Di depan orang itu dia baik sekali, Pak luar biasa, Ibu luar biasa, hebat sekali. Tapi di belakang dia cerita ancur-ancuran. Itu bukan buah orang bertobat. Haleluya. Kalau ketemu orang, dia cerita bagus di depannya. Ibu Firna bagus sekali, Ibu Firna kalau memuji Tuhan, Ibu Firna itu memang hebat. Tapi pas di belakang, badan masalah begitu. Orang laku itu mau Simon saja yang suka dia. Orang kalau munafik. Kita tidak boleh hidup dalam kemunafikan. Kalau orang bertobat itu tidak ada munafik-munafik. Haleluya. Kalau nggak suka, bilang nggak suka. Itu bukan buah-buah pertobatan. Saudara. Haleluya. Apalagi kalau itu terjadi sama suami istri itu lebih parah lagi. Kalau suami istri sudah model begitu, apalagi orang lain. Haleluya. Tapi saya percaya suami istri yang ada di jemaat ini saling mengasihi dan menyayangi. Amin. Amin. Suami-suami, amin. Istri-istri, amin. Amin. Haleluya. Jangan ragu-ragu. Haleluya. Dulu waktu masih muda tuh gila-gila kejar sampai tak kenal hujan, tak kenal malam, kejar sampai hancur-hancuran. Kalau suruh begini baru putar-putar haluan apa? Posko. Hasilkanlah buah bertobat. Kita sudah bertobat, seberapa tahun bertobat. Mari ada buah-buah itu. Masih banyak saya mau jelaskan, tapi karena kita mau rapat tahun jemaat tahun ini, kita tidak pulang. Habis ibadah langsung kita makan. Habis rapat makan siang sudah disiapkan. Jadi jangan pulang, ada makanan. Haleluya. Saya sudah pesan makanan untuk kita makan. Haleluya. Jadi kita harus mau Natal ini, mari kita mau hasilkan buah-buah pertobatan. Jadi ayat ini bicara begini, kalau kita mengaku sudah bertobat, lalu kemudian tidak ada hasil dari pertobatan itu, berarti kita menipu diri kita. Amin. Itu sesuai dengan firman Tuhan dalam Yakobus. Kalau kita cuma mendengar tapi tidak melakukan, itu sama dengan menipu diri sendiri. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baik ya. Haleluya. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir, perhatikan ayatnya yang ke-11 dan 12 ya. Ayat 11 sampai dengan ayat 14 kalau kita perhatikan. Perhatikan dia. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ini masih ada hubungan dengan poin kedua tadi. Poin kedua yaitu hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ayat 11 kalau sudah perhatikan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak
tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ini buah dari pertobatan. Ya, dari apa yang saya jelaskan ditambah dengan ini. Jadi kita harus bisa membagi dengan orang yang tidak punya. Kalau kita mengaku bertobat, tapi kita masih pelit, skakar, haleluya. Itu sama dengan kita tidak mengaku kita orang bertobat. Jadi ayatnya yang ke-11 ini menjelaskan tentang bagaimana kita bertobat harus memiliki kasih. Ya. Dia lebih spesifik kepada pelit. Jangan kita buah pertobatan itu salah satunya yang selain yang saya jelaskan tadi, ini adalah soal berbagi. Haleluya. Kita seringkali bilang kita harus berbagi, tapi banyak orang bilang berbagi itu cuma sampai di kata-kata. Haleluya. Makanya di Natal tanggal 25 saya secara pribadi ingin berbagi dengan memberikan door prize kepada jemaat. Jadi tanggal 25 datang, ambil kupon. Kalau Anda beruntung, Anda pulang. Itu namanya berbagi, itu dari saya. Haleluya. Berbagi. Jadi Natal itu malah berbagi. Anda yang ada kelebihan, saya sudah ada yang donatur kasih saya beras khusus janda-janda. Jadi janda-janda akan dapat beras di Natal. Haleluya. Anda yang ada kelebihan kasih minuman, berbagi. Jangan mengaku bertobat tapi skakarnya minta. Potong babi dia jual semua. Coba kepala bawa di mana, bawa di mana. Haleluya. Jangan skakar. Coba lihat ini. Barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah membagi dengan yang tidak punya. Saya kaget ibu gembala, sini baju ini banyak-banyak berapa? Asal membagi-bagi kok begitu. Berbagi. Haleluya. Sampai lemari sampai sombotin sini kok online terus. Tidak, ini saya bagi-bagi buat diri. Ibu apa? Yang rajin-rajin saja. Betul yang rajin. Haleluya. Bagi, jangan jadi pelit. Saya mau kasih tahu, kalau Anda diberkati, kalau Anda pelit itu Anda kunci berkat. Haleluya. Kalau ada makanan, ya sudah ada yang datang tadi saya bilang, bagaimana ini 5 kantong pertama dia kasih 4 kantong beras. Wah, ini untuk apa ini? Untuk jaga-jaga. Terhitung jaga itu bukan apa tuh. Dia bilang, mas janda berapa? 8. Jadi 8 kantong. Terus saya bilang, tambah 1 kemarin. Oh iya, tambah 1, 9. Saya bilang, stop, dalam nama Yesus tidak ada janda lagi. Haleluya. Saya sudah kunci dalam nama Yesus. Tidak ada janda lagi. Kalau Buddha kan saya kunci lama. Haleluya. Jadi yang kedua, hasilkanlah buah pertobat. Buah-buah itu pembuktian bahwa kita adalah orang bertobat. Selain apa yang saya jelaskan ini, diperkuat soal kasih, bagikanlah makanan, ya, hendaklah berbuat juga demikian. Kalau Anda berlebihan makanan, ya, haleluya. Jangan makanan saudara simpan sampai masuk kulkas, keluar kasih panas, belum habis kasih masuk lagi malam-malam. Padahal ini orang di sekitarnya masih bisa membutuhkan itu. Sudah, tidak usah kasih masuk kulkas, kasih sudah nih. Tetangga jangan lihat jemaat jauh, Anda kan tidak mungkin bawa. Kalau jauh tetangga, jangan
Kalau soal-soal makanan begitu, jangan lihat jemaat. Kalau jemaat jauh, kecuali macam Bapak Edi tinggal dengan Bapak Edi, itu memang tetangga, jadi double itu, tetangga dan jemaat. Jadi langsung offer saya, ada kaki babi lebih ini. Dan kaki babi masuk keluar, malam masuk, pagi keluar, malam masuk. Haleluya. Itu kasih, itu pelitnya minta ampun. Padahal Alkitab bilang kalau orang bertobat, ya harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Yaitu buah. Bagi, kata firman Tuhan jelas di sini. Haleluya. Apalagi Natal ini, mari kesempatan kita mau berbagi. Amin. Anda yang diberkati Tuhan, berbagilah. Haleluya. Jangan kita tidak berbagi, karena itu kita sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya. Haleluya. Yang ketiga, mari kita perhatikan ayatnya yang ke 13 ya. Mulai ayat 12. Ada datang juga penguat cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Ayat 13, jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Ayat 14, prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami akan, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Janganlah merampas, janganlah memeras." Perhatikan, ada 3 kata disebut jangan. Artinya bahwa dalam meluruskan jalan bagi Tuhan, mari kita tidak boleh lakukan apa yang dilarang. Haleluya. Sebaliknya yang kita perbuat apa yang diperintahkan Tuhan. Itu poin daripada ayat 12 sampai dengan ayat 14. Hanya memang itu lebih spesifik kepada pemungut cukai dan kepada prajurit-prajurit. Tapi perhatikan 3 kata. Ulang kali dikatakan, jangan menagih lebih daripada apa yang ditentukan bagimu. Jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kata jangan ini membuktikan bahwa dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dalam menantikan perayaan Natal tanggal 25 nanti, saya mau beritahu apa yang dilarang oleh Tuhan jangan kita perbuat. Amin. Sebaliknya, apa yang diperintahkan Tuhan, mari itu yang kita lakukan. Haleluya. Kita ini seringkali terbalik. Yang Tuhan larang kita orang bikin, yang Dia tidak larang kita tidak bikin. Haleluya. Tuhan bilang jangan begini, kita bikin. Tuhan bilang jangan begini, kita buat. Haleluya. Jadi mari dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya. Yang ketiga, poinnya, apa yang dilarang oleh Tuhan jangan kita perbuat. Ya. Kalau Tuhan larang, jangan membenci, jangan kita benci orang. Bahkan dibilang kalau kita benci orang itu sama dengan kita sudah membunuh. Kalau kita benci saudara, sama dengan kita sudah membunuh. Haleluya. Makanya Tuhan mengajar kepada dalam 4 Injil itu terkait dengan kasihilah musuh. Berkatilah mereka yang membenci kamu. Itu contoh sederhana, contoh satu saja. Jangan membenci. Tuhan larang kita, tapi minta ampun dari orang Kristen akhir zaman. Benci orang itu sampai. Haleluya. Dan saya berharap jemaat tidak ada saling benci satu dengan yang lain. Amin, saudara. Haleluya. Kita semua ini punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Dengar, jangan sampai karena ada kekurangan lalu Anda benci dia. Tolong ingat, jangan sampai Anda melihat kekurangan dia langsung Anda benci dia. Terus kalau dia dapat tahu bahwa Anda benci dia,
Terus dia pakai bahasa lagi bilang, memangnya kau sempurna? Haleluya. Kita ini semua punya kekurangan, termasuk saya yang bicara ini ada kekurangan. Jadi jangan Anda membenci saya karena ada kekurangan saya. Saya pun tidak akan membenci Anda dengan kekurangan Anda. Haleluya. Menyadari bahwa kita semuanya ada kekurangan, tidak ada alasan untuk membenci orang. Apa alasan untuk membenci dia? Coba Anda kasih saya jawaban. Apa alasan kita membenci dia? Tidak ada alasan. Karena kita juga masih punya kekurangan. Amin. Dia kekurangannya di lain, saya kekurangannya di lain, Anda kekurangannya di lain. Jadi semua kita itu punya kekurangan tapi tidak sama. Kekurangan kita itu beda-beda. Haleluya. Bisa saja kekurangan saya kelebihan Anda, tapi itu bukan alasan Anda membenci saya. Bisa saja kekurangan Anda kelebihan saya, tapi tidak ada alasan untuk saya membenci kekurangan Anda karena saya lebih. Haleluya. Kadang-kadang kita begitu, terjebak pada hal-hal seperti itu. Ketika melihat kekurangan dia dan kekurangan itu kelebihan saya, coba, itu tidak begitu. Kita langsung tidak suka orangnya. Haleluya. Kekurangan kita itu beda-beda porsi. Begitu juga kelebihan kita beda-beda porsi. Karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk membenci. Haleluya. Suami istri dengar, suami punya kelebihan, istri punya kelebihan, istri punya kekurangan, suami juga punya kekurangan. Jadi kalau ada suami marah istri dan istri marah suami, dengar saya mau tahu Anda salah besar. Kecuali Anda benci, Anda marah, Anda sudah sempurna, nah itu alasan yang bisa diterima oleh akal sehat. Kenapa dia benci? Karena dia orang sempurna. Saya salut dan saya hormat itu. Tapi kalau kita masih punya kekurangan, haleluya, ya, maka tidak punya alasan menurut saya. Kenapa orang yang menyadari pemahaman penjelasan saya tadi ini, ya, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat itu pasti aman. Itu pasti aman. Dalam skop yang besar pun, dalam bernegara pasti aman kalau orang menyadari itu, bahwa tidak ada alasan untuk membenci orang. Tidak ada alasan untuk membenci agama, karena agamanya ada kekurangan, agama kita juga ada kekurangan. Kalau menyadari ini pasti damai akan tercipta. Kita pasti akan aman, saudara. Cuma karena kita kadang-kadang tidak menyadari, ya, sampai muncul ekses-ekses yang kurang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang ketiga, saya ulangi lagi. Jangan lakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Ayat ini hanya lebih menjelaskan kepada pemungut cukai soal tagihan, jangan menagih lebih karena pajak. Ya. Jadi ayat ini lebih khusus kepada orang-orang pajak. Lalu prajurit-prajurit, ya, jangan merampas dan jangan memeras. Tapi saya ingin garis bawahi kata jangan di situ. Artinya bahwa apa saja yang Tuhan larang jangan diperbuat. Amin. Sebaliknya, apa yang Tuhan perintahkan itu yang diperbuat. Tiga hal ini merupakan salah satu jalan atau cara dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yang pertama, kehidupan kita yang masih berlembah, yang masih bergunung, yang liku-liku, yang masih lekak-leku, itu harus dibereskan.
Amin. Yang kedua, mari kita mau, firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Jangan hidup, ya, kehidupan kita jangan penuh dengan kemunafikan. Tidak boleh. Kita harus terus terang terus. Haleluya. Terus berbagi. Jangan pelit, jangan serakah. Itu mempersiapkan jalan bagi kita. Dan yang terakhir, apa yang dilarang oleh Tuhan jangan kita buat. Sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan, mari kita membuat dan lakukan dalam hidup ini. Saya percaya 3 hal ini, jika kita praktekkan dalam hidup, kita akan melihat Tuhan akan membela kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari bermain musik, sehingga bagi kita.